Mangkubumi yang sudah banyak memberikan masukan untuk zona timur. Kalau boleh yang langsung di sini ada 4 ya. Ada 4 untuk sama-sama kita maklumi masukan dari Markas Cabang Suida. Yang pertama pembagian layakan itu yang paling tepat adalah dilakukan oleh Markas Cabang dengan mengetahui zona koordinator zona. Kemudian yang kedua mengenai mobil patroli zona timur, apakah dipakai di zona timur saja ataukah ke zona lain juga? Karena kita pantau patroli zona timur juga beroperasi di zona yang lain, begitu ya. Ini perlu kita dengarkan pendapat dari Al-Mukarram koordinator zona. Nanti kita masukkan kepada beliau masukannya. Kemudian mengadakan acara muzakarah on air di zona timur atau Lotim 2 ataupun pangkalan lain. Ini perlu dilakukan karena kebetulan kita malam Jumat libur roundtable, mungkin di situ bisa kita pakai malam Jumat. Okay. Cuman untuk dimaklumi oleh kita semua, untuk sementara ini kita belum menemukan atau belum mendapatkan para Al-Mukarram yang siap mengisi dulu. Jadi Al-Mukarram Tuan Guru Saiful Bahri Nasir yang sedianya beliau siap sebenarnya, cuman kalau malam Jumat beliau sering dipakai di markas pusat, sehingga sampai saat ini beliau belum berani menyatakan siap mengisi malam Jumat karena sering beliau yang dipakai di markas pusat. Okay. Malam Selasa dan Jumat di markas. Sekaligus ini beliau dijadwalkan terus oleh Bang Rocky Krum ya di markas pusat. Okay. Jadi kita usahakan ya, mudah-mudahan bisa kita komunikasikan dengan Rocky Krum markas pusat agar beliau ini Al-Mukarram Tuan Guru Saiful atau mungkin Al-Mukarram yang lain bisa mengisi di zona timur. Kemudian tadi juga ada ya roundtable, harapannya kita semakin aktif. Kiranya kalau tidak ada kesibukan, mari kita ikuti roundtable ini agar kita tahu Pelunggu tetap aktif di udara sebagai kesiapan Pelunggu Sami menerima informasi-informasi. Lagi sekali pada rekan-rekan operator semua yang ada di zona timur, sekiranya kalau Pelunggu Sami tidak ada kesibukan, maka mari kita ikuti roundtable setiap malam. Itu yang kami tampung dari Markas Cabang Suida. Di antaranya mungkin ada yang sebelum kami buka sesi berikutnya, di antara yang ditanyakan tadi, apakah ada yang dibutuhkan tanggapan dari Markus atau siapa? Kami persilakan kalau ada. Bagaimana? Al-Mukarram Tuan Guru Saiful? Tidak lagi. Kita sudah tampung ini, tinggal kita sampaikan kepada Al-Mukarram. Sebagai permakluman, sekarang jam 11:30, jadi tiang harus konsekuen dengan okay. Jadi kita punya waktu tinggal setengah jam. Kita untuk tanya jawab ini kita buka tinggal 20 menit atau kita sisakan 5 menit untuk penutup nanti. Okay? Jadi oleh karena itu pada season yang kedua ini yang buka lagi 3 pertanyaan. Silakan yang paling terlepas untuk bertanya, silakan angkat tangan. Nanti kontak di tak dulu. Tadi pasti yang tanya apakah ada yang menanggapi. Tidak ada, ternyata Al-Mukarram Tuan Guru Saiful mau menanggapi katanya. Karena kebetulan disebut juga macamnya yang jarang roundtable. Kita berikan kesempatan dulu kepada pimpinan Markas Cabang Perikabaya untuk sedikit menanggapi dengan singkat dari masukan dari Mangkubumi ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Sekjen Marpus yang sama-sama kita banggakan dan hormati, tokoh organisasi, pemuka, pemuki, pengurus, pimpinan, Markas Cabang, Markas Ranting, Ketua Posko, semua operator dan YouTuber yang sempat hadir pada pagi hari ini.
Tadi disinggung terkait pertama adalah mengenai tentang roundtable. Mengakui adanya sering saya, mungkin ini resikonya kalau TGH jadi ketua markas cabang. Kalau mengandalkan saya tetap akan standby di radio, ini nggak mungkin. Pertama, faktor belum pulang pengajian. Yang kedua, faktor ada tamu di depan kita. Ada faktor tamu di pondok yang setiap malam itu pun terkadang kita berpura-pura karena mendengar. Saya sekarang istri aja saya bilang ini, kalau sudah menyebut Pringgabaya, jadi ada alasan saya di tamu mau pergi ke kamar mandi sebentar. Benar apa yang disampaikan oleh Ayahanda Mangkubumi, sebenarnya kita beban perasaan. Di sisi lain kita belum pulang ngaji, tapi kalau ada waktu bahkan di pinggir jalan yang berhenti nyetir sering kan yang ngangkat, kan begitu. Bahkan tertawa itu Mas Surya waktu saya di Brunei lagi ngisi mi'raj, siap hadir tanpa membawa berita. Lagi mi'raj di masjid di depan jamaah, tapi kalau udah nggak ada sinyal, kita pergi ke pegunungan, nah ini mau dimaklumi. Itulah resiko kalau jadi TGH marcapnya. Tamu juga banyak di pondok. Yang kedua mengenai tentang daripada durasi ceramah. Ini betul sekali apa yang disampaikan oleh rekan kita tadi mengenai khususnya di bulan suci Ramadan, karena memang di luar bulan suci Ramadan khususnya saya pribadi suka molor, saya suka belo dia, apalagi kalau soalnya kalau dia pendek-pendek nanti saya dicubit-cubit sama ibu-ibu. Pun taong kan, jadi begitu keluhan ibu-ibu kalau di saya, begitu keluhannya. Nah maka hal yang seperti ini juga nanti disampaikan, disimpulkan dia mami, supaya kenapa tuan guru yang lain kan begitu, supaya tidak hanya dia yang mendengarkan. Tapi kalau dia nanti mau gerumun atau enggak gerumun jamaah, tetap 10 menit, baru pembukaan saja 10 menit sudah habis, salam langsung. Nanti penunggu yang akan menengahi tentang itu, tentang komplainnya jamaah dengan kita. Bagaimana, setuju? Nah itu dia. Nah jadi mau 10 menit paling lama paling 15 menit. Yang ketiga yang ingin menambah sedikit tentang tadi hubungan kita dengan luar zona ya, supaya ada komunikasi kita. Makin dikit yang bawa Tuan Guru Saifuddin Zuhri mau datang, supaya tahu kegiatan kita tidak hanya zona timur, tapi bedah ban beliau yang minta untuk dijemput beliau supaya tahu kekompakan kita di zona timur. Allahu Akbar. Ini contoh loh. Itu kan kita buat contoh zona timur zona barat belum seperti ini, supaya ada komunikasi kita. Kita juga rindu tidak hanya sekitaran niki yang kita kenal, tapi zona barat juga kita harus kenal. Marah niki kan? Nah, karena semua murid-murid daripada Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Niki merupakan saudara-saudari kita seperjuangan, satu susuan, yaitu sama-sama meminum air susu ilmunya Al-Maghfurullah Bapak. Jangan bilang susu kembar lagi, air susu ilmu. Coba bareng-bareng, air susu ilmunya Bapak Maulana. Nah itu beliau datang itu pakai kopiah. Nah, karena kita membahas di grup WA itu sekarang adalah apa namanya momen-momen partai, momen-momen politik, jadi beliau pakai kopiah hitam. Jadi yang candain di Pak Gurim, nanti penunggu di provinsi, yang di kabupaten, ketawa jamaah. Nah, dibengkung kan. Ahlan wasalan, itu saja tanggapan kita, dan alhamdulillah beliau sekalipun dapat musibah, ban beliau jebol, tapi beliau hadir dijemput sambil menunggu ban dipasang ya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.